Oke, selamat pagi ya. Kali ini kita mau mendemokan bagaimana sih cara pasangnya. Memang saya mendemokan cara pasang bukan di mobil, tetapi intinya adalah sama sama. Ya, jadi kita harus tahu dulu cara pasangnya bagaimana. Jadi video ini adalah panduan Anda yang sudah beli dari produk saya ya. Saya tidak mendemokan di mobil, kenapa? Karena saya tidak ada yang megangin kamera di mobil, karena saya bekerja sendiri. Ya, jadi cara pasangnya itu Anda ikuti panduan saya ini, ya ikuti panduan saya ini, jadi supaya hasilnya maksimal. Nah, bohlam yang Anda beli dari saya pasti saya kalibrasi. Apa yang dikalibrasi itu adalah tujuannya untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off-nya lebih bagus, untuk lebih padat output-nya, ya. Nah, kenapa sih kadang-kadang ada orang yang beli, Pak saya sudah beli, tapi belinya bukan di Bapak, tapi sinarnya buyar, padahal bohlamnya mirip punya Bapak. Nah, banyak perkataan seperti itu, ya. Karena ya bohlam ini harus fokus. Nah, fokusnya itu diukur dari mana tinggi rendahnya, ya bukaan sudut. Makanya selalu saya bilang, Pak ada yang bagian saya papas. Nah, bagian yang dipapasnya ini ya tentu kita tidak share. Apa sih yang dipapas selain payungnya, selain maju mundurnya bohlam, ya. Bohlam ini kan ketinggian bohlam ini kan segini. Nah, kita bisa membuat dia lebih turun atau dia membuat dia lebih naik. Tapi kebanyakan kita buat lebih turun dengan cara apa? Ininya kita gerus supaya bohlam itu bisa lebih turun, ya. Lebih lebih nongol ke depan segala macam, ya. Makanya Anda beli di saya pasti kita akan kalibrasi. Nah, kalibrasinya di mana ya tentu kita tidak terlalu share. Kenapa? Karena ya itu rahasia dapur ya. Jadi mohon maaf. Jadi untuk para pedagang saya tidak share. Tetapi kalau untuk Anda para pembeli ya tinggal beli, tinggal pasang saja ya. Nah, kita mau men-share cara pasang ya. Kita mau men-share cara pasang. Nah, LED yang saya jual ini memang pemasangannya macam-macam ya. Ada yang gampang, ada yang mudah, ada yang sulit. Saya terus terang ada yang mudah, ada yang gampang, ada yang sulit. Jadi LED-nya ini tipe JL55, bohlam ini adalah tipe Cree XHP50 second generation, bohlam ini adalah bohlam 3 warna Jungki Wenas ya. Ini adalah produk yang kita jual. Kita mau mendemokan cara pasang ya. Cara pasang itu adalah jangan lupa bohlamnya Anda pegang seperti ini. Anda sudah pegang, Anda buka dulu ininya. Ya, lepaskan. Ya. Sebelum Anda mau masang ke mobil ya, perhatikan dulu ya, bohlam ini bisa dibuka, dilepas gerakannya kemana ya. Jadi jangan sampai barang baru sampai malam jam 11 sampai malam ya, barang itu sampai baru dikirim oleh kurir jam 11 malam misalnya, jam 11 malam itu pun mau langsung dipasang. Memang saya tidak melarang, tetapi alangkah baiknya masang bohlam itu adalah siang hari. Kenapa? Ya, kalau Anda mempunyai garasi yang penerangannya cukup memadai, ya oke, it's okay, nggak masalah. Dan saya berharap barang sudah sampai, kabari dulu ke saya. Ya, Anda silakan WhatsApp. Anda kan beli di saya pasti melalui WhatsApp. Buat yang tidak tahu WhatsApp saya berapa tuh, di depan ada nomor WhatsApp saya. Ya, barang sampai, Anda WhatsApp dulu ke saya, minta panduan cara pemasangan. Jangan Anda bergerak sendiri. Ya, Anda mau bergerak sendiri boleh, tetapi nanti kalau ada kesalahan, nanti yang disalahkan bohlamnya, nanti disalahkan ini itu. Intinya adalah konsultasilah ke yang lebih paham ya. Jadi di briefing dulu sebentar ya, seperti itu. Nah, saran saya bohlam sampai Anda pelajari dulu gerakannya kemana ya, pemasangannya bagaimana ya. Jangan bertindak sendiri. Kenapa? Karena nanti kalau ada kerusakan atau apa, pasti Anda yang menyalahkan bohlamnya. Nanti kita dikasih bintang 1 seperti itu. Padahal bohlamnya bagus ya. Sebelum kita kirim pasti kita cek ya. Pelajari dulu nih gerakan ininya, sistem pengunciannya, ini muter ke kiri atau muter ke kanan, itu dipelajari dulu dengan baik ya. Sudah dipelajari dengan baik, baru pasang ya. Sama, semua ini juga pelajari dulu gerakannya ya.
pelajari dulu gerakannya, jangan buru-buru buka kap mesin ya, pelajari dulu gerakannya di meja seperti bagaimana pemasangannya ya. Oke. Nah, kalau sudah ya, misalnya Anda mau memasang dulu bohlam ini ya. Ini kan dibuka dulu. Nah, ini sudah terbuka ya, sudah terbuka nih. Ini adalah reflektor mobil Anda ya. Ini di meja kita demokan mungkin Anda melihat gampang banget, tetapi kalau di mobil ya agak-agak sempit ya. Nah, ini Anda harus buka dulu kelipan di mobil ya. Aslinya kan ada halogen ya. Halogen bohlam aslinya Anda copot. Anda sudah copot, ini sudah terbuka kelipannya, Anda pasang dulu ininya. Pasang dulu. Nah, ini sudah dipasang, dikunci. Nah, ini sudah terkunci, selesai. Anda boleh nyoba bohlamnya dulu masuk tanpa karet ya. Anda boleh nyoba dulu bohlamnya masuk tanpa karet. Nah, Anda demokan, Anda lihat, Anda tes nyala seperti ini. Ya. Nah, karena bohlam yang saya jual, selalu kita berbicara bohlam yang saya jual adalah sebagai syarat bohlam bagus adalah adjustable. Nah, adjustable itu maksudnya apa? Adjustable itu adalah maksudnya supaya ini bisa diputar. Tuh, Anda lihat, bisa diputar. Tujuan bisa diputar itu sebenarnya apa? Untuk memfokuskan sinar, untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off segala macam. Nah, jadi intinya adalah untuk mobil Anda silakan Anda WhatsApp ke saya panduannya, ya. Jadi untuk mobil Anda itu bagusnya dimentokin jam 11.30 atau jam 11. Nah, ini bisa diputar, ya. Silakan WhatsApp ke saya, ya. Jadi semua LED yang kita jual adalah adjustable. Kenapa harus bisa adjustable? Untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar. Jadi intinya adalah silakan WhatsApp ke saya, gratis kok. Anda sudah beli, ya. Anda sudah beli gratis. Jadi silakan WhatsApp. Nah, sama ini bohlam juga begitu, ya. Ini pasang dulu. Ini pasang dulu ya, ini baru klipin. Baru bohlamnya masuk. Nah, bohlamnya masuk ini Anda lihat kalau ini nggak tepat nggak bakal bisa masuk. Jadi jangan dipaksa sekali-kali. Saya tidak pernah mengirimkan bohlam yang rusak, ya. Karena kenapa? Saya tahu Anda beli bohlam barang baru. Saya tidak mungkin mengirimkan barang bekas atau barang rusak. Tetapi jika kalau nanti sampai tidak bisa diputar, artinya Anda salah pasang. Nah, makanya dari awal saya bilang, pelajari dulu ya, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Kalau waktunya tidak ada, waktunya tidak mepet, mendingan jangan. Siapkan waktu yang senggang, siapkan waktu yang santai, siapkan garasi mobil Anda yang terang. Jangan gelap-gelap atau remang-remang masangnya. Nanti nggak kelihatan, dipaksa, hasilnya nggak akan bagus. Jadi ini bohlam nggak bakal bisa masuk kalau tidak sesuai dengan dia punya knocknya. Jangan dipaksa kalau tidak masuk. Nah, kita cari selaknya kita cari supaya dia bisa masuk ya. Tuh, kalau selaknya udah masuk, baru diputar, selesai, kunci ya. Nah, bohlam ini juga adjustable ya. Jadi kalau sampai nggak masuk keras, ya itu artinya belum masuk. Jangan dipaksa. Nah, makanya kenapa saya minta Anda mempelajari dulu di depan meja ya, di depan meja atau di luar mobil lah. Jangan Anda fokusnya langsung ke mobil, tetapi pelajari dulu ini. Kenapa sih kok ini bisa diputar? Ya, kenapa bisa diputar dan arah putarannya kemana? Ke sini atau ke sini? Pelajari dulu di luar. Jangan buru-buru mau ke mobil. Ya, nah ini bisa diputar ya seperti itu. Ya, jadi ini juga adjustable sama ya, adjustable tiap-tiap mobil arah sudutnya beda-beda. Bisa headlamp kiri bisa 11.30, headlamp kanan bisa jam 11, macam-macam bro. Ya, nah itu untuk panduan silakan WhatsApp ke saya. Ya. Nah, kalau Anda mau melepas ya ini lepas dulu baru ininya. Ya, selesai. Nah, ini untuk bohlam tipe Kri. Nah, ini sama untuk bohlam 3 warna dari Jungki Wenas Juragan Lampu, mereknya adalah Jungki Wenas, di sini ada embossnya dan ini adalah produk terbaru ya. Sudah full upgrade karena kita terus inovasi, terus mengupgrade terus produk kita. Ya, sama ini juga lepas dulu di sini, pasang dulu. Ya, pasang dulu. Nah, ini kalau nggak masuk jangan dipaksa. Intinya ada yang tempat yang pas baru bisa masuk. Kalau tidak pas tidak bakal masuk ya. Selesai.
Ya, selesai. Ini bisa adjustable pun, ya, sama bisa adjustable. Arah jam 11, arah jam 12 tiap-tiap mobil berbeda, ya, adjustable. Nah, ini adalah untuk pemasangan bolamnya. Nah, langkah yang benar adalah ya, setelah Anda pasang ini, Anda harus memasang karet. Ya, Anda harus memasang karet sebenarnya. Ya, Anda pasang ini karet. Jadi ini udah terpasang, Anda pasang dulu karetnya. Saya tidak berharap Anda karet dijebol, ya, jangan dijebol. Tetapi karet ini boleh dimodifikasi. Saya ngomong apa adanya, karet boleh dimodifikasi tapi jangan dijebol. Dimodifikasi boleh, dijebol jangan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau ini namanya dijebol. Ya, ini lubang dijebol, gede. Ini nggak bener. Tetapi kalau Anda mau memodifikasi itu boleh. Ya, ini dijebol namanya. Ini rusak karet ini dijebol, ya. Jebol. Ya, ini nggak bener. Ya, bisa menyebabkan air masuk atau debu masuk. Ya, tidak benar. Anda boleh memodifikasi. Apa yang dimodifikasi? Ya, ininya nih. Anda lihat, ini hanya sebagai contoh aja, karet bentuknya bisa berbeda tergantung tiap-tiap mobil. Ya, tergantung tiap-tiap mobil bawaan karetnya bisa berbeda. Ada yang diameternya lebih gede, ada yang diameter lebih kecil. Pokoknya intinya bentuknya karet adalah seperti ini. Ya. Nah, apa yang Anda boleh modifikasi? Ya, nih saya jelaskan. Kalau ini karet, Anda keluarkan begini, ya, Anda keluarkan begini, ya. Anda kan bisa lihat nih. Di sini itu ada ulir-ulir. Di sini itu di dalam ini di gang ini ada ulir-ulir. Nah, ulir-ulir ini kadang-kadang terlalu panjang. Terlalu panjang nih ulir ini. Nah, ulir ini Anda boleh potong, boleh iris. Bukan dijebol ya. Boleh Anda potong, boleh Anda iris, boleh Anda buang. Ya, boleh Anda buang nih. Nah, ini itu terlalu panjang. Ada karet tertentu ini terlalu panjang. Ininya nih. Ada yang panjang banget. Nah, Anda boleh buang. Anda boleh gunting 1 layer, 2 layer, 3 layer. Anda boleh gunting ya, saya ngomong 1 layer, 2 layer, 3 layer. Ya, paham. Sama, di sini juga ada ulir. Anda boleh gunting 1 layer. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya, sebenarnya. Tujuannya apa? Kalau ini punya ini Anda terlalu panjang, terlalu tinggi, ya, pas Anda pasang begini, dia akan lebih mundur. Nah, akan lebih mundur menyebabkan bohlam pada saat dipasang itu sulit untuk diputar, sulit untuk dikunci. Banyak yang mengalami seperti itu. Seret. Ya, karena kenapa? Layernya terlalu banyak. Ya, jadi ininya terlalu banyak. Jadi Anda boleh memodifikasi karet. Saya ngomong Anda boleh memodifikasi karet tetapi tidak boleh dijebol. Kalau dijebol itu seperti contoh yang tadi, Anda modifikasi karet adalah dengan mengiris ini layer. Mengiris bibir ini nih. Bibir ini kadang-kadang ada yang terlalu tinggi, terlalu banyak. Nah, Anda boleh buang 1 layer. Oh, kalau kurang buang lagi 1 layer. Buang lagi 2 layer. Ya, seperti itu. Jadi Anda boleh mengiris ini. Tujuannya apa? Supaya heatsink terlihat. Ya, supaya heatsink terlihat. Heatsink makin terlihat makin bagus. Ya. Kenapa? Karena gini loh, ini kipas angin. Kipas angin ditiup ke dalam. Nah, supaya bisa keluar di celah-celah ini. Supaya dia bisa bersirkulasi. Itu tujuan awal kenapa LED ada pendinginan. Ya, seperti itu. Jadi boleh memodifikasi karet. Nah, kalau untuk Anda yang tidak mau, saya mau apa adanya, ya nggak masalah. Tetapi kalau Anda memasang LED ini, memang Anda original saja karetnya. Anda tidak perlu utak-atik. Ya, saya ngomong apa adanya itu terus terang. Anda membeli LED ini, ya tipe Cree XHP 50 second generation, Anda bisa memasang karet plug and play. Anda beli tipe Junkee Wenas atau JL3 ini yang terbaru, Anda bisa memasang karet plug and play tanpa perlu diiris-iris. Nah, saya ngomong apa adanya to the point buat Anda yang beli tipe ini. Ini Anda harus bisa mengiris itu karet. Ya, karena kenapa pemasangan tipe ini agak lebih sulit? Bukan lebih sulit. Kenapa? Karena fan-nya ini agak lebih besar, heatsinknya lebih besar, jadi perlu panduan khusus. Ya, nah kita akan demokan apa sih yang perlu panduan khusus tersebut. Ya, kita akan demokan
Ini seperti ini adalah karet harus masuk. Ya, karet harus masuk. Nah, karet ini kalau makin tingginya ini bagian sini makin tinggi, artinya karet ini akan makin mundur. Ya, akan makin mundur jika dipasang begini. Ya, jadi makanya kenapa kalau yang versi ini kalau Anda berkenan itu diiris lebih baik dan pemasangan akan lebih mudah. Ya, ini dimasukkan ke sini, tekan, tekan, baru putar. Banyak orang yang gagal untuk memasang tipe ini. Dia bilang, Pak, susah banget masangnya. Betul, saya alami kok. Kenapa? Karena saya juga tukang. Saya juga teknisi pemasang. Jadi saya bukan cuma menjual. Banyak orang di luaran hanya berjualan taunya tetapi tidak tahu masang. Betul, saya akui ini pemasangan agak sulit. Sebenarnya bukan bukannya sulit-sulit banget, tetapi karena Anda tidak mempelajari bagaimana cara kerjanya dia. Gitu ya. Tapi kalau Anda paham tentang cara kerjanya dia, pasti Anda bisa. Ya. Jadi, ini akan lebih tertutup heatsinknya tipe ini. Ya. Jadi sirkulasinya agak kurang baik. Nah, misalnya kalau kurang baik, bohlam ini akan kepanasan. Kepanasan dia akan wattnya turun. Jadi rugi. Nah, kita bagaimana cara supaya dia tidak rugi? Nah, kita harus memaksimalkan di karet. Intinya adalah di karet. Ya, intinya adalah di karet. Ya, kita akan demokan pemasangan. Nah, ini kan sudah terpasang, ini karet harus masuk. Ya, kalau tutup karet mobil Anda ininya tinggi, Anda boleh iris 1 layer, 2 layer, ya, supaya dia bisa lebih masuk lebih dalam. Nah, banyak orang yang pas pada saat pemasangan ini gagal untuk dipasang. Keras banget katanya, nggak bisa diputer. Sebenarnya bukan keras banget tidak bisa diputar, tetapi karena satu, posisinya adalah susah di ruangan mesin, kedua mungkin ruangan mesin Anda panas, jadi Anda susah untuk ini didorong dulu, ditekan ke dalam, baru diputar tuh. Seperti ini kan susah tuh, ya keras karena apalagi posisinya Anda begini, ya di ruangan mesin sempit, panas, tenaganya nggak ada nih karena posisi tangan Anda kan nekuk begini, jadi tidak kuat untuk menekan baru diputar. Tetapi kalau saya mendemokan begini kan memang ngomong aja gampang, tetapi prakteknya di mobil itu susah. Jadi Anda buat mengunci tipe ini Anda harus dorong dulu ke depan. Dorong dulu ke depan, putar. Kalau belum didorong ke depan Anda main putar nggak bakal bisa diputar. Ya. Oke. Nah, itu cara solusi pertama yang buat yang keras. Solusi kedua, ya, karena karet ininya sudah tinggi, yang saya sudah bilang ini, kalau mobil Anda karet ininya tinggi, ya, ininya tinggi, Anda tidak mau iris, boleh, nggak masalah. Anda boleh buang karet ini. Sebenarnya sama aja. Karet ini Anda boleh buang atau Anda boleh tidak pasang. Lepas saja, simpen. Ya, karet ini Anda boleh buang. Ya, Anda boleh tidak pasang, tapi memang tetap kita akan sertakan di paketnya karena memang aslinya adalah ada. Ya. Nah, karet ini boleh Anda tidak pasang. Apa dampaknya jika karet ini Anda tidak pasang? Tidak ada masalah karena kenapa? Karetnya berubah di sini. Di sini tinggi karet ininya. Ya. Paham ya? Jadi intinya adalah sebenarnya sama aja, tetapi saya memandu Anda untuk pemasangan yang terbaik. Ya, seperti itu. Jadi cara pasangnya adalah yang seperti tadi saya bilang. Intinya adalah Anda memaksimalkan karet, ya. Untuk tipe ini perlu perhatian khusus, Anda maksimalkan karetnya supaya pendinginan lebih bagus, supaya dia bisa terang maksimal, ya. Nah, Anda boleh membeli alternatif, ya, karet seperti ini. Anda boleh membeli alternatif karet seperti ini, ya. Karet model jenong, ya. Nah, kalau Anda membeli karet model jenong, yang perlu Anda perhatikan adalah Anda harus membeli diameter ini sama dengan diameter karet original Anda. Misalnya karet original Anda 10 cm, Anda harus membeli yang diameternya ini sama 10 cm. Kalau diameter karet Anda bawaan pabriknya 12 cm, Anda harus membeli yang 12 cm.
Ya, paham? Seperti ini karetnya. Ini belinya di mana? Belinya di online, ya. Harganya berapa? 20 ribuan lah, 20 ribu, 30 ribu. Anda boleh mengganti tipe karet seperti ini, ya. Nah, pemasangan karet seperti ini bagaimana caranya? Jadi bolam sudah masuk seperti ini. Nah, ini dipasang di ini, di belakang, seperti begini, menutupi, ya. Tetapi ini alternatif terakhir banget lah. Saya nggak terlalu begitu rekomen juga. Kalau Anda mau original ya Anda pakai karet originalnya aja. Cuman Anda perhatikan ini, bibir ininya, lidah ininya nih, ya, untuk pemasangan tipe JL55. Tapi kalau yang lain-lain semua PNP lah, ya. Karena saya mengalami untuk pemasangan mobil-mobil tertentu itu sulit banget. Ternyata dari bibir ininya nih, ya, bibir ininya, ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi semoga bermanfaat. Kalau Anda belum paham, silakan bisa WhatsApp saya, ya, buat yang sudah beli. 0898 269 3838 ya, 0898 269 3838. Oke, terima kasih.